materi kali ini tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia penting menjadi salah satu materi pembahasan di hukum tata negara karena sebagaimana yang kita pahami, salah satu materi yang diatur oleh hukum tata negara adalah hubungan antara negara dengan warganya. Dalam konteks ini tentu hubungan antara negara, bagaimana negara mengatur hak-hak dasar dari warga negara. Saudara-saudara, hak asasi manusia istilahnya dialih bahasa dari bahasa asing yaitu human rights. Kemudian ada juga dari bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis dan lain-lain bahasa. Nah, istilah human rights ini ada juga yang mengalih bahasakan tidak hak asasi manusia tetapi menjadi hak kemanusiaan, atau ada juga yang menerjemahkan menjadi hak manusia tetapi lazim diterjemahkan menjadi hak asasi manusia. Baik secara sosiologis dan yuridis, penggunaan hak asasi manusia jauh lebih populer dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya. Hak asasi manusia saya definisikan menjadi hak-hak yang inherent, melekat kepada manusia sejak ia lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan, sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa untuk dilindungi, dipelihara, dimajukan oleh manusia lainnya, oleh masyarakat, dan termasuk juga oleh negara sebagai bagian dari upaya manusia, upaya kita semua untuk menjadikan bumi ini sebagai tempat yang lebih layak untuk didiami. Itu pengertian hak asasi manusia yang saya buatkan atau yang saya berikan. Di Indonesia, hak asasi manusia itu diatur di dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terutama setelah amandemen ini ada pasal 28A sampai 28J. Tetapi sebelumnya ada pasal 27 juga yang mengatur, kemudian ada pasal 29, ada pasal 34 dan beberapa pasal lainnya. Saudara-saudara, pada perkembangannya kemudian hak asasi manusia diatur di dalam TAP MPR setelah reformasi, dan kemudian ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 inilah diatur beberapa macam pengaturan mengenai hak asasi manusia. Nah, di samping Undang-Undang 39 1999 tentang HAM, diatur juga Undang-Undang tentang perlindungan khusus untuk kelompok atau golongan-golongan yang rentan. Misalnya, perlindungan hak asasi manusia untuk anak. Itu lahir Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lalu kemudian muncul juga tentang KDRT. Dan ketika ada pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, maka muncul juga aturan mengenai pengadilan ad hoc, pengadilan yang memang diadakan untuk kepentingan mengadili pelanggar HAM berat di Indonesia. Saudara-saudara, hak asasi manusia sebagai salah satu hak yang bersifat fundamental itu diakui juga oleh masyarakat bangsa-bangsa yang lain. Piagam PBB mengatur tentang hak asasi manusia, dan sebelumnya tanggal 10 Desember 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights, yaitu pernyataan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia. Nah, pernyataan umum ini mengatur mengenai hak asasi manusia harus dilindungi di negara-negara di seluruh dunia. Pernyataan ini bagi bangsa Indonesia sebetulnya dalam beberapa hal sudah diadopsi ke dalam hukum nasional, dan konsep HAM dunia itu juga sudah beberapa hal sudah diatur di dalam konvensi PBB tentang perlindungan HAM, baik perlindungan di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Dan Indonesia juga meratifikasi
konvensi itu menjadi undang-undang kita. Saudara-saudara, pada perkembangannya hak asasi manusia itu dikenal ada beberapa generasi perkembangan HAM di dunia. Generasi pertama itu disebut sebagai generasi HAM yang pertama, yang mengatur mengenai hak-hak politik, hak-hak keikutsertaan warga negara di dalam pemerintahan, perlindungan hukum, dan seterusnya. Kemudian ada generasi HAM yang kedua, yaitu generasi HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya atau ECOSOC. Lalu kemudian generasi HAM yang ketiga adalah generasi HAM hak warga negara untuk mendapatkan pembangunan atau berpartisipasi dalam pembangunan. Konsep generasi HAM, perkembangan generasi HAM itu tidak begitu saja itu sama dengan perkembangan HAM di Indonesia, tapi dalam beberapa hal itu sama. Misalnya ketika tahun 70 sampai 80-an, hak-hak masyarakat untuk ikut serta atau merasakan pembangunan itu juga menjadi isu yang banyak didorong oleh LSM atau non-government organization. Lepas dari itu semua, upaya perlindungan HAM, pemajuan HAM itu mendapatkan tempat dalam politik hukum nasional Indonesia, lebih-lebih setelah reformasi. Demikian, terima kasih.